Gak usah ngelihat Madinah sekarang saja. Dunia ini kan sudah bergerak. Tahun 80-an masyayikh kita masih boleh ngajar di Mekah, Madinah. Tapi diam-diam buat majelis. Terakhir itu Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Tahun sebelum-sebelumnya juga masih. Tapi puncak karena Saudi dapat tambang baru, tambang minyak tahun 70-an itu. Maka dia karena sudah buat kesepakatan dengan keluarga Ahlus Syekh. Jadi ada keluarga Ahlus Syekh, ada Ahlus Su'ud. Ahlus Syekh urusan agama, Ahlus Su'ud urusan siasah. Tapi apa yang menjadi kebutuhan siasah harus difatwakan, disetujui oleh Ahlus Syekh. Contoh, adakah dalam Al-Quran dan Sunnah larangan untuk berpartai? Gak ada. Larangan untuk demo, gak ada. Tapi itu difatwakan haram oleh pengikut-pengikut Ahlus Syekh ini. Ya kan? Bahkan mereka di dunia itu tidak ada mazhab yang paling intoleran kecuali mereka. Gak ada lagi. Kalau sudah dia muncul, yang lain gak boleh muncul. Dulu waktu sebelum 1924 itu 4 imam ada di sana. Ada imam yang bermazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, ada semua. Tapi dengan ada mereka semua jadi hapus. Dicari-cari alasan bahwa terjadi fanatisme taklid, itu kan bisa diluruskan. Itu baru kejadian setelah 80-an ke sini, Pak. Jadi baru lama, ya. Apakah orang kalau ngajar di Madinah pasti benar? Saya mau tanya nih. Kalau udah ngajar di Madinah pasti benar. Tinggal lihat dulu siapa yang ngizinin dia ngajar di situ. Gitu. Jadi jangan diadu-adu. Ar-Razi itu kan tamatan Ciputat. Dia tamat Madinah. Apa urusannya? Ilmu kan di mana-mana sama. Allah di Madinah dan Allah di Jakarta sama nggak? Allah di Pekanbaru dengan Allah di Mekah sama nggak? Sama. Yang rajin belajar di sini, ilmunya akan lebih banyak daripada orang yang malas belajar di Haramain. Sama, Pak. Di sana belajar ruqyah, pulang-pulang ya jadi ahli ruqyah. Di sana belajar zikir, pulang-pulang jadi mursyid. Di sana belajar baca kitab, ya pulang-pulang jadi mu'alim. Ngapain di sana? Ya sama. Di sini dia ngapain begitu juga. Jadi branding ini jangan kemudian memangkas logika kita, ya. Coba tanya mereka itu khatam nggak dia Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi? Jujur aja. Ya. Kalau dia khatam, dia kan nggak berani ngaku-ngaku, ya, bermanhaj sunnah. Tapi Sahih Bukhari pun entah kapan khatamnya dia. Sahih Muslim apalagi? Taruh kita adu hadis ini, bengong dia. Ya, jadi yang begitu-gitu tenang, Pak. Dalil kita lengkap semua lah, insya Allah. Bapak mau dalil jingkrang, saya punya. Dalil memanjangkan sarung celana, kita punya juga. Dalil berjenggot, kayak kami berdua nih, bertiga, ada kita. Oh, antum punya, kan? Dalil tak berjenggot kayak Bapak juga ada, ya. Tapi dalilnya bukan dalil langsung, ya. Jadi bagaimana caranya? Bapak setelah melihat seperti itu, tinggal dilihat mana yang harus aku dengarkan. Jangan semua didengarkan. Ciri-ciri orang murid yang baik, dia mendengarkan yang penting didengarkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sudah hafal semua kan? Seorang muslim ideal, dia mengerti mana yang perlu dia dengar, mana yang nggak perlu didengar. Kalau Bapak dengerin ini bikin ragu, nggak usah dengerin. Tapi kalau nambah wawasan, dengerin aja. Bapak mau gak berguru kepada orang yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka? Mau gak? Kurang ajar gak itu orang? Bagi saya dia kurang ajar itu, yang siapapun orangnya. Oh, ini hadis Sahih Muslim. Itu hadis Sahih Muslim riwayatnya ahad.
Dan kata abun di situ, abi wa abaka finnar, itu maknanya juga dijelaskan dalam tafsir. Bahwa ab bisa berarti kakek, bisa berarti paman. Kita udah jelaskan. Kita dijelasin, dia nggak terima. Enggak, lafaznya abun ya, sudah lewat ente ya. Berarti dia lama di sana nggak ngerti bahasa Arab juga. Tanya ke teman-teman kita itu, jujur aja. Di sono tidur, di sini tidur, sama hasilnya? Sama. Di sini baca kitab 11 jam sehari, di sono baca kitab 1 jam sehari. Beda nggak hasilnya? Beda, Pak. Beda hasilnya. Orang yang rajin mengasah kolbunya akan terang. Mau di Mekah, mau di Pekanbaru sama. Ya. Orang yang rajin berguru, mau di Jakarta, mau di Mesir, sama. Dia akan selesai menjadi orang yang alim. Tapi orang yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang nggak bermanfaat, pulang-pulang pun kata-katanya banyak yang la yanfa, tidak bermanfaat. Jadi jangan terpaku di situ, Pak. Maka lihat kata Nabi, jangan yang hadis Nabi deh, pakai kalamnya Ibnu Mubarak aja. Al-isnad minad din, bersanad bagian agama. Bukan bisa ngajar di Madinah, bukan bisa ngajar di Mekah, bukan ya. Nanti insya Allah ada ulama-ulama Ahlus Sunnah yang akan kembali ngajar di sana, Pak. Tenang aja. Ini kan Mekah, Madinah mereka kuasain udah hampir 100 tahun. 1924. Ini bakal 2024. Ya, mungkin menambah lah. Nanti akan ada kejayaan kembali. Ahlus Sunnah kembali mengajar di Masjidil Haram. Sekarang masyayikh kita nggak bisa buka majelis. Di sana buat majelis begini digerebek sama syurta oleh polis ya, oleh askar. Enak tinggal di Indonesia. Saya datang ke Uzbek, silsilah Naqsyabandiyah kita kan di sana. Ziarah di kota Bukhara kita ziarah, alhamdulillah full semua silsilah kita ziarahin. Bertemulah kemudian pas keluar di makomnya Imam Maturidi, Imam Ahlus Sunnah, karena Asy'ari Maturidi. Ini Imam Maturidi. Ada Habib di situ, ada muridnya Habib, ya, Habib Mahmud dan muridnya. Saya tanya, tudarris amla? Dia jawab, la. At-tadris huna mamnu illa liman kana lahu iznun rasmiyun min ad-daulah. Wah, ribet, Pak. Mengajar dilarang di sini kecuali dapat izin resmi dari daulah, dari negara. Bapak-bapak buat majelis nih, bisa ditangkap. Apalagi di bawah Uzbek udah ada Afgan yang lagi sekarang konflik besar. Mereka hati-hati, Pak. Kawan saya pakai kopiah, mirip sama kopiah Taliban, langsung ditahan 1,5 jam pas di imigrasi. Begitu mereka kayak ketakutan sama orang beragama. Jadi ada trauma beragama di sana, di Uzbek itu. Kita mau bikin maulid, mau bikin apa, bebas kita, bersyukurlah. Walaupun kita nggak sepakat dengan pemerintah berapa hal, kritik aja, nggak usah kemudian ayo kita berontak, kan nggak juga kan. Ya. Jadi gitu aja, Pak. Bapak lihat siapa yang mazhabnya Syafi'i, akidahnya Ahlus Sunnah Asy'ari, bertasawuf, udah itu yang didengerin. Cari-cari masalah kalau dengerin dia lagi tuh, ya. Udah jelas dia ngomong kurang ajar tentang keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih kita dengerin, ya. Ada nggak orang bisa mimpi ketemu malaikat kalau dia bukan wali? Dikasih makanan dari surga, dia bukan wali. Siapa itu, Pak? Aminah. Aminah hampir setiap malam didatangin malaikat, nabi-nabi. Bapak mimpi nabi aja belum tentu, iya nggak? Apalagi dia, Pak. Apalagi ketemu malaikat. Dalam dunia thariqah, kalau ada seorang murid mimpi ketemu nabi, berarti pangkat kolbunya sudah naik tuh. Apalagi bisa yakzotan dalam keadaan jaga, bisa langsung jadi wali dia. Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah, itu melihat begitu setiap malam. Bayangin coba, wali nggak tuh? Maka guru kami, Syekh Ahmad Darwis, murid dari Syekh Abdul Aziz Al-Ghumari, bilang,
Ini yang kalian nggak tahu. Aminah itu seorang wali. Wajar anaknya Sayyidul Anbiya wal Mursalin wal Awliya wal Salihin, ya,